Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semuanya dengan Allah beri nikmat kita bisa melangkahkan kaki kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita di Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan besok di yaumul qiyamah kita bisa bertatap muka dengan beliau dan kita juga mendapatkan syafaatnya dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat-ingat dengan peristiwa lebih dari 1430-an tahun yang lalu, 1430-an sekian yang lalu, pada hari kemarin, hari Sabtu kemarin, kita menemukan peristiwa yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj. Kalau kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW pada waktu Isra Mi'raj, kemudian beliau bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, beliau menceritakan ketika ditanya oleh tokoh kafir Quraisy, Muhammad, ada berita apa hari ini? Maka Rasul menyampaikan, tadi malam aku pergi ke Palestina. Aku sudah 2 rakaat, kemudian aku naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pagi-pagi aku sudah berada di kota Mekah. Cerita itu yang kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy menertawakan Rasulullah. Bahkan kemudian mereka mengatakan sekarang Muhammad sudah betul-betul gila. Bahkan di antara sahabat yang mereka masih lemah imannya itu kembali murtad atas peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita beruntung hidup di zaman yang jauh dari Rasulullah, sehingga kita mendapatkan berita ini. Kalau kita gunakan dengan ilmu pengetahuan, kita sudah bisa mengetahui dengan jawaban memang benar. Dulu kalau orang berjalan Mekah Palestina itu ditempuh lebih dari 2 bulan. Sekarang kita bisa menggunakan pesawat yang ditempuh tidak begitu lama. Artinya jawaban Rasulullah ini yang dulu di hadapan orang-orang kafir itu sesuatu yang mustahil, tapi bagi kita semuanya itu bukanlah mustahil. Apalagi Rasulullah seorang nabi yang Allah karuniai dengan segala kelebihannya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW hamba Allah yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah karena butuh Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Makanya kalau kita bicara tentang akhlaknya Rasulullah, ya itulah Al-Quran. Al-Quran hidup itu Rasulullah. Ya kita nggak bisa seperti Rasulullah, tapi kita berusaha melihat kalau bisa mencontoh Rasulullah. Ibu-ibu tidak bisa seperti Aisyah, Khadijah dan istri Rasulullah. Ya kita tahu, mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil hikmahnya dari apa yang kita tahu tentang istri-istri Rasulullah. Itu harapan kita. Kalaulah kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dalam rumah tangga, kita sampaikan dulu istri
istri Rasulullah itu lebih dari satu orang. Ya, kita tidak akan menyampaikan tentang poligami ya Bu ya, tapi ini kita harus luaskan. Apa tidak siap kan poligami? Ya, ini Rasulullah aja ya. Kalau kita para bapak, insya Allah sabar dengan istri satu ya Pak ya. Ibu ikhlas dengan suami satu ya Bu. Ibu ikhlas suaminya tidak menikah lagi ya. Memang itu yang saya minta gitu. Bapak Ibu hormati, kalau Rasulullah SAW beliau yang mempunyai istri lebih dari satu, ya kita sebut saja Rasulullah istrinya banyak, dan ulama terkenal menyampaikan jumlahnya 9 istri. Dari istri Rasulullah yang banyak ini, apakah kira-kira terjadi problem atau tidak? Kalau kita istri yang satu, Bapak, kita punya istri satu, kira-kira pernah terjadi problem enggak? Ibu-ibu, suami jenengan cuma beristri jenengan tok. Tapi kira-kira pernah nggak terjadi masalah di rumah tangga? Ya, mantu. Artinya Rasulullah SAW, beliau yang beristri lebih dari satu, insya Allah pasti namanya rumah tangga itu ada problem. Kalaulah tidak ada problem dalam rumah tangga Rasulullah, ini luar biasa. Tetapi Rasulullah sebaik-baik manusia yang Allah bimbing wahyu Rasulullah dengan Al-Quran, pun kemudian dalam rumah tangganya juga ada pernik-pernik liku-liku yang nanti kita akan sampaikan. Saya mengambil sebuah catatan, ini ditulis atau disampaikan oleh seorang ustaz namanya Abdul Zain. Beliau menyampaikan begini: dalam rumah tangga Rasulullah itu ada yang kita kenal namanya romantisme. Romantis itu kalau kita cari-cari kamus bisa kita temukan artinya macam-macam. Bisa diartikan mesra, mengasihkan, kasih sayang. Kalau cerita roman ya berarti cerita-cerita yang menceritakan kemesraan. Meskipun kalau itu bukan Rasulullah. Rasul itu bukan cerita khayalan tapi betul-betul nyata. Sehingga kalau kita bicara tentang romantisme rumah tangga Rasulullah adalah begitulah kemesraan yang mengasihkan, kasih sayang dalam rumah tangga Rasulullah. Ada 3 bahasan yang nanti kita akan sampaikan. Ya seandainya nanti tidak selesai ya kita mungkin bisa dilanjut pertemuan yang akan datang. Karena waktunya cuma 1 jam. Tapi kalau belum selesai ya alhamdulillah. Ada 3 hal yang kita tulis di sini dalam rumah tangga Rasulullah. Itu yang pertama adalah romantisme verbal. Verbal itu saya artikan kata-kata. Romantisme verbal atau kata-kata. Kemudian yang kedua, romantisme fisik. Dan yang ketiga, romantisme ketika konflik. Jadi ada berapa Bapak Ibu yang kita sampaikan nanti? Ada 3. Yang pertama, romantisme rumah tangga Rasulullah ketika Rasulullah berkata-kata dengan istrinya, atau istri Rasulullah berkata dengan Rasulullah. Yang kedua, romantisme fisik. Dan yang ketiga adalah romantisme ketika konflik. Yang pertama, romantisme verbal atau kata-kata. Kita lihat dari Rasulullah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Jadi Bapak Ibu hormati, kalimat yang baik, ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi kita mengucapkan seperti kemarin kita memuji, itu adalah sedekah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang sebaik-baik
di dalam rumah tangganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam rumah tangga. Itu haruslah begitu. Jadi ketika kita bicara tentang kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka orang yang paling pantas mendapatkan ucapan yang paling baik adalah istrinya. Dan ketika kita bicara tentang kalimat yang baik, orang yang paling baik mendapatkan ucapan dan pujian yang paling baik adalah suaminya. Sama dengan begitu. Jadi kalau kita ambilkan contoh begini, bapak, ibu, ini bapak dulu, karena ini memang kita lihat Rasulullah. Kalaulah misalnya ini kita mungkin di kantor ya, di kantor. Kalau yang kantor ya, kalau yang kantoran, kalau yang bukan kantoran ya bisa mungkin kita berjalan gitu ya. Kita melihat istri orang, kita mungkin bisa sanggup memuji. Wah mbak, jangan melihatnya poni kok apik sangat gitu, resik sangat gitu. Minta senengnya keluarga jenengan gitu kan. Mungkin bisa keluar kata-kata itu. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam rumah tangga kita ketika misalnya istri sedang menyapu, itu kita puji? Kan gitu ya? Ya itu kan gaweannya kok, dia lupa rasa dipuji gitu kan? Ketika kita menjumpai istri kita mahal untuk memuji. Tapi ketika kita menjumpai orang lain, kita adalah orang yang sangat loman ketika memuji. Padahal yang paling layak siapa? Istri. Ini menunjukkan ketimpangan ketika kita berucap. Padahal istri adalah orang yang paling berhak untuk dipuji oleh para suami. Begitu juga para ibu-ibu, ketika nanti jangan menjumpai di suatu tempat, maaf ya suami orang, ya nggak perlu jangan puji dengan berlebihan. Yang paling layak dipuji adalah suami kita. Meskipun sebenarnya jangan sebel juga gitu, karyanya bagus-bagus amat gitu. Tapi sebagai tanda hormatnya istri, itu juga memuji suaminya. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau bersama istrinya. Salah satu contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan, dakhala al-habasa al-masjida yal'abuna faqalat li ya Umairah atuhibbina an tanzuri ilaihim? Faqultu na'am. Rasulullah SAW, beliau suatu hari melihat ada anak-anak yang masuk masjid dari anak-anak Habasah, orang Habsi. Orang Habsi itu orang Ethiopia, kulitnya hitam. Anak-anak masuk ke masjid, yang main seperti main silat-silatan, asik gitu. Kalau di kita mungkin latihan taekwondo gitu ya, tapi di taekwondo di masjid geger ya. Jadi main silat-silatan di dalam masjid. Rasulullah melihat itu asik sekali anak-anak. Kemudian Rasul menyampaikan, ya Humairah, atuhibbina an tanzuri ilaihim. Ya Humairah. Humairah adalah panggilan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah memanggil Aisyah itu dengan panggilan Humairah. Wahai yang kemerah-merahan atau merah jambu, pink ya. Ini kesukaan wanita rata-rata memang pink gitu. Seragamnya seragam pink gitu. Ustaz kok kayak Ahmad pakai pink gitu. Jadi memang pink itu kesukaannya wanita. Maka Rasulullah beliau memanggil Aisyah dengan kalimat Humairah. Coba kita lihat, kenapa Rasulullah tidak menyebut istrinya dengan panggilan ya Aisyah? Kesini kita lihat bareng-bareng. Ya, Bapak mestinya punya nama yang spesial untuk istrinya. Punya nama panggilan nggak Pak untuk istrinya gitu? Dulu gitu ya. Saya punya panggilan spesial nama istri saya. Jadi saya panggil istrinya
spesial. Harus punya spesial punya istri itu. Terus kan Ustaz gitu. Orang biar-biar. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi punya panggilan yang spesial untuk istrinya. Istri pun juga mestinya punya panggilan yang spesial untuk suaminya. Ya. Mungkin ketika mikir-mikir, ya Allah, fasik banget ya, maaf ini meskipun tidak dari Islam, tapi filosofinya apa? Mumet ini filosofinya apa? Terus pokoknya ajarannya kita kandung begitu ajaran kira-kira ya. Pernikahan orang Jawa itu meskipun nggak saya, itulah biasa. Ketika nikahan istri ya, istri ngecori baju gitu kan, ngecori baju pada suaminya gitu kan, pakai apa? Pakai kendi gitu. Nah, begitu mesranya gitu ya. Kemudian sungkem dengan suaminya. Panggilannya mungkin mamas gitu ya. Suaminya sudah mungkin mengatakan yang gitu. Itu kemesraan. Pertanyaan saya, kira-kira setelah nikah lebih dari 5 tahun, kayak gitu masih ada nggak manggil istrinya gitu ya? Dulu ngecori, sekarang udah dicari sapoti sisa gitu. Tunda lagi. Jadi dulu, masya Allah mesra banget ya, ngecari air gitu ya, mantan menikah. Ini ambulan di sana nih mas, ambulan gitu. Itu ketika menikah berbeda gitu. Artinya Rasulullah SAW ini dengan kalimat yang baik yang diberikan kepada istrinya, salah satu Aisyah radhiyallahu anha itu dengan panggilan Khumairah, panggilan yang baik. Mungkin kita pun nggak apa-apa mengatakan yang tetap mencari sidik saya gitu ya. Dari kalimat-kalimat yang masya Allah gitu. Orang kober ya, orang kober. Kalau hari semakin tua, awalnya gitu ya, gue punya anak, kopi, gitu ya, punya cucu, bayi, ya boleh gitu, boleh. Tapi kalau memanggil D, sebagaimana ketika mesra awal, luar biasa. Saya punya kenalan seseorang yang sekarang usianya sudah pensiun dari mengajar. Saya takjub sama dia dan saya cerita sama istri. Kebetulan kita berdua silaturahim pada beliau. Kemudian itu kita dapat hikmah dari silaturahim itu. Sudah tua-tua, pensiun, manggil suaminya, Mas bu, padahal sudah punya cucu kan? Orang kakek ani. Dan itu masyarakat menimbulkan nostalgia masa lalunya itu indah. Itu yang dicontohkan Rasulullah begitu pada istrinya. Rasulullah ketika itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu tidak mudah lagi. Usianya sudah di atas 50 tahun. Di atas kakak saya maksudnya. Berarti saya itu kan bukan gitu ya. Saya itu umurnya baru 17 tahun gitu ya. 17 tahun. Artinya adalah bahwa Rasulullah SAW meskipun usianya sudah di atas 50 tahun, dia masih menggunakan kata-kata yang indah, mesra di hadapan istrinya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha dengan kalimat ya Khumairah, ya kemerah-merahan. Atuhibbina an tanzuri ilaihim. Maka kamu lihat di sini ada tontonan anak-anak itu gitu. Aisyah radhiyallahu anha kemudian beliau mendekat Rasulullah. Ini kemesraan, Pak. Aisyah kemudian mendekat Rasulullah. Dia mengatakan, "Nah, ya Rasulullah," gitu. Setelah mendekat Aisyah, beliau duduk di samping Rasulullah dan bersandar. Kepala Rasulullah ditempelkan di kepala Aisyah ditempelkan di pipinya Rasulullah. Besar nggak bu? Nonton bocah kayak main di masjid, Rasulullah duduk di situ, gitu ya, duduk begitu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau duduk di sampingnya Rasulullah, nempelkan
rambut Aisyah, kepala Aisyah di pipinya Rasulullah. Pernah gitu Bapak? Biar Ustaz kayak ngajar anyar. Itu aku. Itu Rasulullah coba. Setelah itu Rasulullah kemudian bertanya, ya Aisyah sudah belum gitu? Belum. Angkat waktu nama sedikit, ditanya, sudah belum ya Aisyah? Belum ya Rasulullah. Sudah belum? Belum ya Rasulullah. Nek jenengan pripun bapak-bapak. Ini pelajaran kita loh. Misalnya, maaf ini bapak, saya termasuk bapak ya. Saya termasuk bapak. Kalau istrinya lagi belanja, lama waktu itu dipilih kan? Wis burung boy, bobi. Wis burung bu gitu. Turun pak gitu. Wis burung bu, turun pak. Kira-kira gimana itu pak? Lojo apa-apa tak tinggal sisa. Itu yang keluar ya. Jadi kalau orang Rasulullah patut banget gitu. Enggak Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasul bertanya, sudah belum ya Aisyah? Sudah ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Aisyah itu dalam riwayat yang lain disampaikan, Aisyah melakukan yang seperti itu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang memamerkan di hadapan istri yang lain kalau lewat betapa cintanya Rasulullah kepadaku. Mana suara sih? Jadi kan istrinya cuma satu ya orang masih pada siapa ya. Tapi itu kemesraan itu. Itu kemesraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu hormati, maka ketika kita tahu bagaimana panggilan yang baik, ucapan yang baik, yang paling layak diberikan kepada istrinya, yang paling layak diberikan kepada suaminya. Itu ketika kita menemukan Rasulullah memanggil kepada istrinya. Jadi pelajaran kita bagaimana kita memanggil istri. Punya panggilan spesial Bapak, kalau belum cari yang spesial. Masa lalu kita apa kalau yang kalimat itu yang kita ingatkan. Begitu ya Bu ya. Kemudian Rasulullah SAW itu beliau adalah orang yang suka ngobrol dengan istrinya. Ngobrol itu penting. Kalau jaringan sudah ngobrol, alhamdulillah. Karena sering kita menjumpai suami karena alasannya sibuk, jarang sekali ketemu istri, mau ngobrol istri nggak bisa. Mas, saya mau cerita mas, aku sibuk. Mas, aku mau cerita mas, aku lelah. Nah, itu nanti kasihan istrinya. Makanya kalau kemudian ini watak perempuan itu kan rata-rata mereka itu ingin berkeluh kesah, menyampaikan masalah pribadi. Kalau suaminya tidak memberi peluang untuk bercerita, jangan kaget nanti dia minta bantuan pada orang lain. Kalau orang lain itu masih bagus ya memberi solusi ya. Kalau bapak jadi pahlawan gimana? Masalah kan? Masalah itu. Maaf, saya ini sudah dituakan sama orang, sering diminta bantuan sama orang untuk berkeluh kesah masalah pribadi. Pak, kalau saya jadi pahlawan gimana? Sampai hubungan intim dengan suami itu minta saran bagaimana Ustaz pendapat Ustaz. Saya batin, Masya Allah, ini pribadi sekali. Artinya kita bisa menemukan karena tersumbat di dalam rumah tangga, tidak mendapatkan hak-hak dari suaminya ketika bicara, maka kemudian dia bisa minta bantuan orang lain. Makanya ini bisa saja kemudian kita menemukan ya, yang suka main Facebookan, kita menemukan dia bercerita berkeluh kesah dalam Facebooknya mengatakan sedang galau, gitu kan? Atau kalimat-kalimat yang lain, nanti akan ditanya ada apa gitu. Ini mestinya nggak perlu kemudian kita keluar ketika ada masalah. Suami ketika ada masalah atau tanpa masalah kemudian kita ngobrol. Inilah kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ngobrol dengan istrinya. Ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan, fa idza qada salatahu nadar wa in kuntu yaqdar ahdatha ma'i. Kata Aisyah,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selesai sholat malam, mesti dia mulai. Jika beliau melihat aku sudah bangun, maka beliau ngajak ngobrol dengan aku. Ini Rasulullah tahajudnya selesai, dilihat istrinya Aisyah, oh sudah melek, gitu ya. Maka Rasulullah kemudian mengajak Aisyah ngobrol. Coba kita lihat. Rasulullah SAW itu tidak selalu dalam qiyamul lail itu sampai subuh selalu beribadah kepada Allah, sholat saja nggak selalu begitu. Sewaktu-waktu Rasulullah beliau ngobrol dengan istrinya. Jadi ngobrol. Dan wa in kuntu naimatan in qajar. Jika menjumpai aku masih tidur, maka kemudian beliau berbaring di sampingku. Asik banget ya, lihat istrinya. Tapi nggak dibangunkan. Sebenarnya belum ngobrol yuk, enggak lah. Dia dilihat istrinya sudah bangun ngobrol gitu. Istrinya masih tidur, ya kemudian tidur di sampingnya istri Rasulullah. Ini contoh yang dilakukan Rasulullah ketika beliau berhadapan dengan istrinya Aisyah. Tapi kita lihat di tempat yang lainnya, Rasulullah pun beliau juga ngobrol dengan istri yang selain Aisyah. Contohnya Maimunah. Itu istri Rasulullah Maimunah usianya sudah sepuh. Dia di atas 50-an tahun, bahkan saya mengatakan 60-an tahun. Berarti sudah sepuh. Diceritakan kata Ibn Abbas, "Bitu inda khalati Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahli sa'atan summa raqad." Dikisahkan oleh Ibn Abbas, aku pernah bermalam nginap di rumah bibiku namanya Maimunah, kata Ibn Abbas. Maka aku menjumpai Rasulullah SAW, beliau berdialog, bercerita, ngobrol dengan istrinya di malam hari. Baru kemudian beliau tidur. Jadi ngobrol dulu Bapak Ibu sebelum tidur. Kalau sudah jalan alhamdulillah. Ngobrolnya gimana? Ngobrolnya itu ya nggak harus penting banget, nggak harus. Mungkin cerita anaknya gitu kan. Suaminya mungkin nggak apa-apa cerita di kantor, mungkin dari ibunya di rumah, tadi di kantor banyak masalah. Kan mungkin pada ada hikmahnya kan. Tadi di kantor saya melihat begini-begini gitu. Tadi di jalan saya melihat begini-begini gitu. Ibu-ibu juga begitu. Ngobrol, cerita sama suaminya, tadi di rumah ada begini-begini. Itu namanya ngobrol. Jadi kita punya ngobrol. Nah, saya memang ngobrolnya spesial banget. Ini cerita pribadi. Saya ngobrolnya spesial banget. Ini saya promosi aja kok. Saya ketika sampai rumah ngobrol sama istri sebelum tidur, meskipun kadang-kadang sudah malam, sering kita ngobrol, manuk punya saya gitu. Kan saya terlalu manuk kan, istrinya kemudian ini ada yang punya pak gitu kan, asik banget gitu. Ngobrol cuma cina, asik gitu. Nah ini menceritakan bagaimana kondisi rumah dan kemudian suami menceritakan tentang kondisi di rumah. Bahkan gak apa-apa untuk ngobrol ini, ngobrol yang sederhana sekali. Mungkin cerita masa mudanya gitu kan, masa awal pernikahan, merintis rumah, kan asik gitu ya. Masalah kosoni, rintis dan kemis, itu nggak apa-apa cerita begitu. Jadi ketika ngobrol, yang harus kita pahami bukan lamanya ngobrol. Ya, nanti misalnya, wah nanti saya tak ngobrol yang panjang, nggak panjangnya, tapi kualitas ngobrolnya Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibu saya pesan sama saya dan Bapak Ibu, ketika kita ngobrol dengan suami, ketika kita ngobrol dengan istri, tolong ini tinggalkan dulu. Ya, ini tinggalkan dulu. Nanti kalau nggak ditinggalkan, mau ngomong apa sampean? Gitu nggak? Kalau mau ngomong apa? Karena kehusuan kita itu sudah di luar. Tapi kalau kemudian suami memandang istrinya, istri memandang suaminya, menurut sambiannya kan asik kan ngobrol. Ini tidak kita katakan hanya kepada orang-orang yang masih muda. Orang tua pun seperti itu, dan Rasulullah ketika itu
bersama Maimunah, usianya sudah di atas 50-an tahun. Ngobrol, masih ada obrolan yang disampaikan oleh keduanya. Ini asiknya dalam rumah tangga. Jadi ketika kita ada ngobrol, paling tidak itu hatinya akan ada perasaan yang kemudian bisa kita kurangi dari suaminya maupun istrinya. Diceritakan juga Rasulullah SAW ketika beliau, ini sebuah contoh hikmah daripada obrolan, hikmah daripada keluhan yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi pelajaran bagi kita. Ini suatu saat mungkin bapak menghadapi masalah sulit untuk menyelesaikan, minta gimana gitu ya, gimana ya gitu, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ini juga dari Rasulullah. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Rasulullah SAW beliau dengan para sahabatnya meninggalkan kota Madinah, pergi ke Mekah yang jumlah sahabat ketika itu 1.500 orang untuk haji dari Madinah ke Mekah untuk haji. Jalan dari Madinah ke Mekah, sebagian di antara mereka jalan kaki. Kalau kita menggunakan jarak mungkin seperti dari Paraan sini sampai Jakarta, jalan kaki sebagian besar mereka. Setelah sampai perbatasan yang namanya Hudaybiyah, kemudian terjadi perjanjian. Intinya perjanjian itu kaum muslimin gak boleh ke Mekah, harus kembali ke Madinah. Dan ini menurut sahabat merugikan para sahabat. Sudah niat berangkat, meninggalkan kampung halamannya, jalannya sudah sangat jauh sekali, kok harus pulang. Tapi itu namanya perjanjian, Rasulullah gak mungkin mengkhianatinya, maka harus mengatakan ini perjanjian. Sahabat protes, ya Rasulullah begini protes mereka. Bahkan Umar bin Khattab pun ikut protes, kecewa dengan perjanjian itu. Pada waktu posisi mereka kecewa dengan Rasulullah, maka kemudian Rasul mengatakan, sahabat, yuk kita potong rambut. Tahalul kan? Yuk kita potong rambut dan kita sembelih kambing kita. Sahabat lagi ngambek, diajak itu nggak ada satupun yang mau. Sahabat, kita potong rambut dan kita sembelih kambing kita. Satu kali mereka tidak menghiraukan. Sahabat, kita potong rambut dan sembelih kambingnya. Mereka kayak nggak mau, nggak jawab. Sahabat, kita potong rambut dan sembelih hewan kita. Nggak ada yang menggubris. Kita lihat. Ini pelajaran saya pribadi sebagai seorang guru dan teman-teman yang juga guru. Sewaktu-waktu kita akan menjumpai anak yang seperti itu. Betul kan? Kalau menjumpai anak itu, kira-kira yang salah kita kan sering menyalahkan anak. Orang ganteng bisa, mungkin anak itu kecewa dengan kita yang kita nggak sadar. Betul kan? Jadi kan tak bilang orang tua itu. Nanti kalau sama madam marah berarti Ustaz juga bermasalah dengan anaknya itu. Jadi ketika Rasulullah seperti itu, maka kemudian beliau dia meninggalkan sahabat, tidak misu-misu, tidak marah-marah. Ini sahabat jengkel, maka kemudian masuk ke dalam tendanya. Istri Rasulullah namanya Ummu Salamah melihat beliau yang kelihatan murung dan bertanya, wahai Rasulullah, ada apa kelihatan murung? Ini istri yang baik kan, kelihatan suami pulang dari kerja, kita sudrut gitu, kusut kayak gitu, tanya, mana foto mas gitu. Ya bu ya, mana foto mas? Istrinya cerita, suaminya cerita, ini loh saya mengajak sahabat untuk memotong rambut dan menyembelih kurban, gak ada yang mau. Apa kata Ummu Salamah? Ya Nabi Allah, Atuhibu dari, ya Nabi Allah, apakah engkau pengen jika para sahabat itu mau dengan nasihat engkau? Kata Rasul, ya pengen. Apa kata Ummu Salamah? Ukhruj summa la tukallim ahadan minhum kalimah. Engkau keluar dari tenda ini, kemudian engkau bawa besok sembelih kambing itu
dan engkau cukur rambut tanpa engkau ngajak orang lain, biarkan mereka. Betul, kemudian Rasulullah keluar dari tenda, bawa besok yang belai kambing, dan kemudian minta cukur sama orang. Para sahabat ketika melihat seperti itu, mereka satu sama lain mengikuti Rasulullah SAW. Artinya kita lihat saran istrinya itu sangat berarti. Padahal kita tahu Rasulullah itu orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membimbing Rasul, tapi sewaktu-waktu saran istrinya itu sangat penting sekali. Tapi hormati, kemudian yang kedua, romantisme dengan perbuatan. Kayaknya maaf tidak aku nggak apa-apa ya mulia. Ya, yang kedua, romantisme dengan perbuatan. Menurut penelitian, romantisme dengan kata-kata, dengan perbuatan itu kalau dibandingkan itu nilainya antara 65 dan 35. 65 itu dengan perbuatan, ya, beratnya, nilainya, endapannya, dan 35 itu dengan kata-kata. Jadi dengan perbuatan itu lebih berbobot daripada dengan kata-kata. Kita ambilkan contoh Rasulullah SAW, romantismenya dalam rumah tangga Rasulullah ketika bersama dengan istri-istrinya. Kita lihat sekarang misalnya ketika Rasulullah SAW beliau masuk rumah. Ini para bapak ketika masuk rumah Rasulullah. Saya ketika baca hadis ini, ya Allah, nggak apa-apa ya gitu. Apa kata Aisyah? Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke rumah istrinya, beliau sebelum masuk mengawali dulu dengan bersiwak. Bapak, jenengan arep rumah sikatan ya? Enggak pernah ya. Bisa bayangkan nggak? Rasulullah itu ketika beliau mau masuk rumah istrinya bersiwak dulu. Ya, kita nggak ada siwak ya sikatan dulu. Orang banyu gitu. Ya, orang banyu kubur gitu. Jadi itu Rasulullah sebelum masuk rumah itu sudah bersih dulu. Bisa bayangkan nggak? Ini kita bisa mengetahui betapa Rasulullah itu ingin menjaga penampilan beliau di hadapan istrinya. Ingin menjaga penampilan beliau di hadapan istrinya. Luar biasa kan? Karena kita menjumpai, ini kita termasuk saya, maksudnya kita ini. Ketika kita keluar rumah, berangkat, kalau kita kantor atau kerja, ya, itu bersih, harum, ya, untuk satu kan bersih, harum, pokoknya bagus sekali. Nanti pulangnya, wisma bumi apa, gitu kan, lusut, tidak kayak Rasulullah. Coba kita Rasulullah itu ketika masuk rumahnya, beliau sudah kelihatan penampilannya menawan. Itu Rasulullah. Apa hikmah yang kita ambil tentang bagaimana Rasulullah ketika mau masuk rumah adalah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bapak kalau dengan masuk ke rumah yang mestinya kemudian jangan kelihatan sudah pokoknya rusak banget gitu kan. Nek perlu sebelum sampai rumah mandi dulu, gitu. Mandi di mana ya, cari tempat mandi. Atau kemudian juga ibu-ibu, misalnya ibu-ibu menjangkau suaminya mau pulang ini, mas saya mau pulang ini, gitu kan, siap-siap ya, dengan nunggu di pintu atau gimana. Biasanya suaminya pulang jam sekian, nunggu di pintu, itu asik banget. Nanti sudah pulang dibukakan pintu, mau jabatan mas gitu, asik nggak mbak? Mau jabatan mas gitu. Ibu begitu nggak? Besok dong itu. Kalau kemudian mau jalan anak mas, badai siram toyo hangat nih mas, gitu ya. Oh, luar biasa, itu pelayanan servis memuaskan gitu. Jadi ibu-ibu itu yang di rumah sudah siap menanti suaminya dari kepergiannya.
Ini saya dengan contoh saya cerita pribadi saya bukan karena ini ya, tapi ini ada hikmahnya saja. Saya itu sama istrinya diminta, Mas, kalau pergi nggak usah bawa kunci gitu. Dan kebetulan saya sering pulang malam gitu, nggak bawa kunci. Nanti saya bukakan pintu. Padahal kita punya kunci, tapi mintanya untuk nggak usah pakai kunci, biar nanti istri yang bukakan kunci. Cerita yang menarik di sini satu ini, cerita yang paling menarik satu ini. Suatu hari saya ngisi pengajian di tempat yang cukup jauh. Itu pulang sampai rumah jam kira-kira 1:30 malam. Hujan, ya hujan. Nah kadang-kadang kan dingin ya, hujan. Saya sudah mengetuk pintu berkali-kali, itu tidak dibukakan sama istri. Tak di bel juga nggak diangkat. Akhirnya saya ingin itibat dengan Rasulullah, tidur di luar rumah. Luar biasa pahlawan banget ya, tidur di rumah. Itu ya, kemudian saya kan di kampung itu kan ada ligen ya, kertas ligen saya gelar itu ada 2 sak, kemudian jas hujan saya jadikan selimut saya. Petak, kedip, gitu ya. Membayangkan Rasulullah seperti ini yang buat saya pagi. Saya kira-kira sampai jam 2 nggak tidur, akhirnya kemudian putus asa. Aduh, saya gugur nih, saya kemudian mengatakan saya nggak mampu seperti Rasulullah, yang kemudian menuntut kembali, tolong dibukakan, gitu. Akhirnya dibukakan. Saya gugur. Saya membayangkan Rasulullah itu betah seperti itu. Saya nggak betah. Gitu. Jadi itu kita bisa membayangkan Rasulullah SAW begitu cintanya kepada istri. Ketika beliau minta dibukakan pintu kemalaman, dia tunggu di luar rumah, sabar sampai pagi hari. Kalau saya tadi jam 2 sudah putus, jam 12:30 gelar, jam 2 sudah pasangan. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW. Ya setidaknya dengan nggak begitu amat ya, tapi ini menunjukkan bagaimana kemesraan Rasulullah SAW dengan para istri-istrinya. Itu kemesraan Rasulullah ketika beliau masuk ke rumah, ya mesra seperti itu. Sekarang romantisme Rasulullah ketika di dapur. Jadi Rasulullah itu di dapur juga asik bapak ibu. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika di dapur? Ketika Rasulullah berada di dapur, beliau selalu membantu istrinya mengambilkan air dari sumur, langsung dari sumur. Sekarang ya sudah ada pump ya. Sudah dulu nggak ada pump. Mengambil dari sumur kemudian dibawa ke rumah dapur gitu. Itu Rasulullah. Ya kalau kita gimana? Ya kalau kita mungkin seperti ini Bapak Ibu. Istrinya di dapur, kayak apa Bu? Boleh kerupuk, ya ngewangi dia di dapur. Ngewangi nggak Pak? Ya, mungkin ngewangi di sopo ya. Ada orang yang ngewangi makan ya, tak ngewangi makan Bu gitu. Oh, ibu ini rampung gorengnya gorengan itu tipu mana gitu. Nah, kita banget gitu ya. Rasulullah itu boleh membantu istrinya, gimana agar istrinya itu yang di dapur itu ya merasa senang gitu. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah kepada istri-istri yang lainnya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau mengadon roti dan lain-lain, itulah Rasulullah. Kalau bapak seperti itu, ya di rumah seperti itu, maka jaringan sudah berlatih ittiba Rasulullah, berlatih meniru Rasulullah. Istrinya lagi ngomong Bu, ngumbai tak lagi dia ngumbai itu hebatnya, itu hebat. Begitu kan Bu, seneng kan? Meskipun sebenarnya istri bisa menyelesaikan, tapi sebagai keasikan di dalam rumah tangga itu. Itu ketika Rasulullah di dapur. Kemudian romantisme Rasulullah dengan istri di meja makan. Ini bagaimana makanya Rasulullah dengan istrinya. Di antaranya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya dulu biasa makan bubur bersama Rasulullah. Jadi Aisyah itu makan bubur dengan Rasulullah bareng-bareng. Satu piring, 2 sendok, atau kadang-kadang bisa 1 sendok.
Jadi satu bubur itu dimakan bareng, sepiring berdua, sesuai dengan lagunya ini. Zaman jahiliyah ini kan lagunya sepiring berdua, pokoknya sepiring dimakan berdua. Itu Rasulullah dengan istrinya. Maka ketika Rasulullah seperti itu, suatu hari Rasulullah juga menjumpai minuman, bekas minuman Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah minum. Maka kemudian Rasulullah mencari di mana bekas bibirnya Aisyah. Kemudian Rasulullah dari tempat bibirnya Aisyah itu beli minum. Ribet kan? Dari bekas bibirnya Aisyah, gelasnya dicari mana bekasnya bibirnya Aisyah. Kemudian dari bekas bibirnya itu Rasulullah minum. Mesra enggak? Mau ya, rapi ya sendiri. Mau yang kena penyakit enggak Rasul begitu. Luar biasa kan? Mesra banget. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau makan daging yang gigitannya Aisyah itu enggak habis dari daging itu, kemudian Rasulullah mengambil dari bekas gigitan giginya Aisyah, Rasulullah memulai makan dari situ. Luar biasa ya, asiknya Rasulullah dengan istrinya. Kalau jangan begitu ya kesimpulan. Makanya saya paling senang itu kalau kayak gini tuh yang datang suami istri. Ya kan, suaminya tahu, ya istrinya juga tahu. Nanti pelan-pelan hanya keduanya mereka senyum gitu ya. Tersenyum mau praktek dari mana gitu. Itulah Rasulullah SAW ketika di meja makan dengan istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah sendau gurau Rasulullah. Rasul itu yang orangnya tidak serius banget Pak, ya tidak serius banget lah. Rasul itu orangnya suka senyum Pak, ya suka senyum gitu. Kalau kita, padahal meskipun Rasul menyampaikan tentang hadis-hadis yang diantaranya menyampaikan, jika kamu itu tahu seperti apa yang aku ketahui, maka kamu pasti akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Di lain begitu, tinggal babnya apa, kontennya masalah apa. Tapi sebenarnya Rasulullah itu adalah orang yang suka tersenyum. Maka para bapak, ibu, kalau jenengan itu orang yang suka bersenyum, tersenyum, ada masalah senyum, gitu ya. Bapak disenangi istrinya, senyum, gitu ya. Istri disenangi suaminya, senyum, gitu ya. Kena duri, senyum gitu. Ada masalah, senyum. Jangan kaget nanti ketika akan meninggal dunia dia masih bisa tersenyum. Padahal itu kita kan, karena dia menganggap sesuatu yang dihadapi oleh dia itu pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Dan sesuatu yang mengenai seorang muslim itu menjadi kafarat dari dosanya. Jadi dengan kecepet itu dosanya sudah dihapus sama Allah. Bapak diomel istri itu sudah dosanya sedang dikurangi Allah. Nanti bapak di rumah ya Pak. Itu yang terus dadal gitu. Kita lihat Rasulullah dia adalah orang yang suka senda gurau. Kita contoh dari kisahnya. Dari Sa'id bin Sabit dia berkata, beliau Rasulullah adalah orang yang suka bercanda dengan istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah suka bercanda sama istrinya. Koyon gitu ya, ngomong gitu sambil tertawa gitu, asik banget. Jadi kan sama gitu Pak. Alhamdulillah ya, ibu sudah begitu ya. Dikisahkan oleh Aisyah, ini juga pernah dulu kita sampaikan tentang kisah ini. Aisyah dan Saudah pernah keduanya saling melumuri mukanya dengan tepung. Muka di depan Rasulullah dan Rasulullah dia tertawa ketika melihat keduanya. Nah ceritanya kan ada kan? Nah pernah cerita ada, tapi gak apa-apa kita ulang ya ceritanya ya karena ada yang hadir. Dikisahkan suatu hari Aisyah itu seharian sedang buat roti istimewa. Roti istimewa yang akan disajikan kepada Rasulullah. Tetap kemudian setelah roti istimewa itu selesai, maka kemudian di roti tersebut ada gulanya, kemudian di atasnya dilumuri dengan tepung. Didahar oleh Rasulullah
tiba-tiba istri Rasulullah yang namanya Saudah itu usianya sudah ya termasuk usia sudah tua ya, sudah sepuh gitu, datang ke tempat Aisyah, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah senang banget nih. Ini ada Saudah ini, wah saya sedang buat rotinya enak, pada saat dimakan Rasulullah katanya enak, wah akan saya berikan kepada Saudah. Biar nanti Saudah menikmati roti saya. Dibukakan pintu. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Setelah itu kemudian Saudah, ini saya baru buat roti ini, mau tolong dicicipi. Saudah itu tahu kalau masakan Aisyah itu tidak begitu enak. Dia kemudian menolak dengan bahasa yang halus. Maaf Aisyah, saya hari ini nggak makan, lagi nggak serp dengan makanan. Saudah, tolong dong dicicipi gitu. Maaf, saya nggak lagi perut saya itu nggak nyaman untuk makan. Saudah, tolong makan saya dicicipi. Nah, kata-katanya naik itu. Aisyah, maaf, saya nggak siap untuk makan. Aisyah nggak terima, maka kemudian Aisyah marah. Dia mengambil tepung-tepung yang masih ada sisa itu kemudian dilimparkan ke Saudah. Ya, Saudah. Rasulullah lihat itu. Setelah melihat karena wajah Saudah banyak tepungnya, Rasul kemudian memberi kesempatan dalam bahasa kita, balas kamu gitu. Kemudian Saudah pun membalas Aisyah. Akhirnya keduanya wajahnya penuh dengan tepung yang awalnya marah, kemudian kedua saling tertawa karena wajah mereka masing-masing. Itu dilihat Rasulullah. Kita bisa melihat Rasulullah itu seperti itu. Asiknya bergurau di dalam keluarga. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang suka berguru. Bahkan saya memberikan contoh dalam sebuah kisahnya. Ini Rasulullah ya. Dan ini cerita terkenal juga. Sampai Rasulullah itu dalam candanya itu bercanda dengan menantunya yang namanya Ali. Jadi Ali dan Rasulullah itu ya ngobrol, tapi kadang-kadang beliau juga gitu ya. Kalau sama berdua kan mungkin khawatir kualat ya. Ya Ali gitu. Banyak asik sama Rasulullah, mereka ngobrol-ngobrol. Suatu hari Rasulullah dengan Ali itu duduk bareng. Keduanya sedang makan kacang Arab. Keduanya makan kacang. Makan kacang, ya kan kacang kan butuh dibuka kulitnya ya, dimakan Ali sama Rasulullah. Setelah habis kacangnya, gitu. Setelah habis kacangnya, Ali bin Abi Thalib kemudian kulitnya itu didorong itu, diseret ke depannya Rasulullah. Nah, dia menilai kualat dan ranjingan ini. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allah, engkau memakan kacang banyak sekali itu. Gitu. Makan kacang banyak sekali itu, kulit-kulitnya di depan Anda. Apa Rasulullah? Rasulullah sangat cerdas. Beliau kemudian, Ali juga Masya Allah, kulitnya saja dimakan habis gitu. Candaan enggak itu? Ini candaan yang sangat indah ya Rasulullah ya. Jadi itu kita melihat bagaimana Rasulullah, dia adalah orang yang suka bercanda. Maaf ya waktunya sudah habis gitu karena saya ada kegiatan di tempat yang lainnya. Saya berharap dengan tidak puas karena ini belum selesai, nanti bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kekurangannya dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.